Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Bintang Ardiansyah Purwanto. Saya dari kelompok 8 Praktikan Multimedia 2025. Niat dan maksud saya di sini yaitu untuk melaksanakan tugas pengganti dari Praktikum Multimedia Modul 5, yaitu Unity. Oke, baik, pertama-tama langsung saja. Tujuan dari praktikum ini yaitu praktikan dapat mengenal lebih dalam mengenai game engine Unity. Kemudian praktikan dapat memahami proses dasar dalam pembuatan game sederhana. Kemudian praktikan memahami fitur-fitur dasar pada game engine Unity beserta kegunaannya. Kemudian praktikan dapat memahami konsep dalam pembuatan game berbasis Unity. Dan terakhir, praktikan dapat mengaplikasikan dasar pemrograman ke dalam scripting di Unity. Oke, dan bahan bahannya itu ada laptop, kemudian software Unity-nya itu sendiri, kemudian ada Microsoft PS 2022. Mungkin lanjut saja kita ke percobaan, meningkat durasi juga. Oke, pertama-tama praktikan diminta untuk mendownload Unity Hub. Setelah itu mendownload PS 2022. Nah, setelah praktikan mendownload dari dua software tersebut, langkah selanjutnya yaitu praktikan membuat project dengan judul nama Modul 5 kelompok 10, kelompok X atau kelompok kita sendiri kelompok 8 ya. Nih. Kemudian dipilih 3D built-in pipeline projectnya, yaitu yang ini ya. Kemudian setelah itu tinggal create project. Kemudian setelah masuk ke dalam projectnya, praktikan diminta untuk setting ke play mode. Kemudian diubah menjadi do not reload domain origin. Kemudian diubahnya ke do not reload. Setelah itu praktikan diminta untuk mendownload aset yang ada pada link tersebut. Sini saya posisinya sudah mendownload semuanya dan meletakkan semuanya, jadi tinggal melaksanakan step-step pada modul praktikum. Kemudian import semua aset ke dalam Unity. Di sini saya posisinya sudah mengimpor aset-aset tersebut ke dalam Unity ya. Ini semua ini yang dari drive tersebut di download kemudian diimport ke dalam aset. Nah, setelah itu masuk ke folder scene, kemudian lakukan yang namanya perubahan nama. Yang sebelumnya scene kemudian diubah menjadi nama menu scene. Kemudian selanjutnya buat objek kanvas, kemudian tambahkan komponen panel ke dalamnya melalui hierarki yang ada di sini ya, dan ubah nama panel tersebut menjadi menu panel. Ini sebelumnya membuat baru ya. Create empty, kemudian ubah nama menjadi menu panel. Setelah itu masuk ke dalam inspektor. Nah, setelah itu masuk ke canvas scaler. Nah, terus masuk ke menu kanvas, setelah itu cari ke canvas scaler, kemudian ubah referensi resolusinya menjadi 1920 kali 1080. Kemudian kerapatan pixelnya itu 100. Nah, setelah itu tambahkan komponen background yang di sini ya, kita add komponen. Kemudian diletakkan ke background ya. Jadi di canvas background kita menambahkan komponen image, kemudian letakkan background ini, drag and drop ke source image gitu. Setelah itu nanti secara otomatis akan terimport langsung masuk ke dalam display. Nah, setelah itu buka asset manager ke navigasi folder resource. Kemudian pada semua aset folder resource yang ada di sini, maaf ada melek ya. Mana tuh? Yang pokoknya semua di sini kemudian diubah ke bentuk ini ya, sprite 2D MUI. Nanti kemudian spirit mode-nya dibuat simbol. Nanti secara otomatis resources yang ada di sini akan berubah menjadi bentuk teksturnya adalah sprite atau 2 dimensi dan berbentuk UI. Setelah itu drag and drop aset ke UI tersebut. Di sini saya posisinya sudah melaksanakannya, sudah melakukan drag and drop pada semua komponennya. Kemudian input script tersebut ini di copy paste ke dalam administrator. Di sini posisinya saya juga sudah membuat audio source pada menu musik ya. Baik di main game ataupun di menu scene sudah ada semuanya. Ini dengan ketentuannya juga sesuai dengan modul yang ada. Kemudian percobaan kedua yaitu melakukan building karakter. Asetnya pada main game juga sudah saya import ke dalam Unity, baik dari aset-aset pada koin-koin, impostor, dan juga terrain atau tanahnya. Kemudian inspeksi pada karakter.
pilih karakter, dan atur semua karakter konfigurasi rig sesuai dengan pengaturan yang ditentukan, yaitu sesuai dengan Anda yang ada di gambar. Nah, kemudian setelah masuk ke Asset Manager, kemudian udah inspeksinya ke mode rig. Setelah itu sesuaikan semuanya dengan mengubah ke mode rig ya. Nah, setelah semua aset model setelah diubah ke bentuk page, kemudian di drag and dropkan ke hierarki. Kemudian buat objek capsule 3 dimensi. Ini ya, bentuk kapsul. Setelah dibuat, nanti akan berbentuknya seperti ini ya. Ini untuk sebagai pemain yang akan kita jalankan, berbentuk 3 dimensi, namun baru berbentuk seperti kapsul. Ini nantinya akan membentuk POV-nya kita ketika berjalan, seperti pada game-game umumnya. Oke, mungkin mengingat waktu juga ya, karena ketentuannya dalam tugas penantian 10 menit, ya nggak bisa lama-lama. Jadi saya mungkin mempercepat saja. Ini ya, yang nama kapsul tersebut ini diubah menjadi player. Ini. Setelah itu atur teksnya menjadi player, ini ya, ke player. Setelah itu buka Asset Manager, kemudian buat Animation Control. Nah, setelah itu import semua animasi yang diperlukan, yaitu Run, Walk, and Idle. Di sini juga posisinya saya sudah melakukan import aset-aset tersebut ke dalam Unity, sehingga saya tidak perlu mengulanginya kembali ya. Setelah itu, install Cinnamon Package dengan cara Windows Package Management or Package Manager. Lalu posisikan kamera seperti yang ada pada gambar mobil. Iya. Oke, mungkin kita lanjutkan ya ke demo gamenya. Kita ulangi saja ya. Oke, seperti inilah ketika demo game berjalan setelah kita melakukan yang namanya start. Hanya namanya start pada game. Kemudian kita bisa coba kembali. Mohon maaf, ini rada patah-patah karena spek pada laptop yang saya gunakan ini emang agak jadul ya, rada patah-patah. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Ini ketika kita escape akan masuk ke menu game pause. Setelah itu kita juga bisa ulang kembali, kemudian masuk ke settings. Setelah itu bisa masuk ke menu. Ya, mungkin kurang lebih begitu saja untuk tugas pengganti pada Praktikum Modul 5 Multimedia. Sekian dari saya, terima kasih.